Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misrawati, Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam. Baik, kami dari kelompok 8 akan memaparkan materi mengenai rasio profitabilitas. Langsung saja, apa itu rasio profitabilitas? Rasio profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dalam waktu tertentu. Laporan akuntansi mencerminkan keadaan yang telah terjadi di masa lalu, tetapi laporan tersebut juga memberikan kita petunjuk tentang hal-hal yang sebenarnya memiliki arti penting apa yang kemungkinan akan terjadi di masa depan. Likuiditas manajemen aset dan rasio utang yang telah dibahas sejauh ini menceritakan apa dan bagaimana kebijakan serta operasi perusahaan. Sekarang, kita akan melihat rasio profitabilitas atau profitability ratio yang mencerminkan hasil akhir dari keseluruhan keuangan dan keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis rasio profitabilitas, yaitu yang pertama, margin laba kotor atau gross profit margin. Margin laba kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Nah, rumus penjualan laba kotor yaitu gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100%. Contohnya, misalnya diketahui laba kotor perusahaan PT Mega Sejahtera sebesar 48 juta rupiah dan total pendapatan perusahaan sebesar 55 juta rupiah. Maka gross profit margin sama dengan laba kotor dibagi total pendapatan dikali 100% sama dengan 48 juta rupiah dibagi 55 juta rupiah dikali 100% dan mendapatkan hasil persentase gross profit margin sebesar 87%. Yang kedua, margin laba bersih atau net profit margin. Net profit margin atau margin laba bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Rumus margin laba bersih yaitu net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan. Contohnya, misalnya diketahui pendapatan penjualan bersih atau net sales sebesar 27.063.310 juta rupiah dan laba bersih setelah pajak atau net profit after tax sebesar 2.064.650 juta rupiah. Maka net profit margin sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi penjualan sama dengan 2.064.650 juta rupiah dibagi 27.063.310 juta rupiah dan hasil dari persentase tersebut mendapatkan 7,63%. Jadi atau margin laba bersih sebesar 7,63%. Kemudian yang ketiga, rasio pengembalian aset atau return on asset ratio. Merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan atau laba yang diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total aset sehingga efisiensi suatu perusahaan dapat mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase ini. Nah, untuk rumus rasio pengembalian aset yaitu return on asset atau ROA sama dengan laba bersih dibagi total aset. Contohnya, misalnya diketahui laba bersih suatu perusahaan sebesar 180 juta rupiah dan total aset sebesar 20 juta rupiah. Maka return on asset sama dengan laba bersih dibagi total aset sama dengan 80 juta rupiah dibagi 20 juta rupiah sehingga mendapatkan persentase sebesar 9%. Jadi rasio pengembalian asetnya yaitu sebesar 9%. Kemudian yang keempat, rasio pengembalian ekuitas atau return on
equity ratio merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. Untuk rumus mencari rasio pengembalian ekuitas yaitu ROE atau Return on Equity sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham. Contohnya, diketahui ekuitas pemegang saham sebesar 800 juta rupiah dan laba bersih setelah pajak 500 juta rupiah. Maka return on equity sama dengan laba bersih setelah pajak dibagi pemegang saham sama dengan 500 juta rupiah dibagi 800 juta rupiah sehingga mendapatkan persentase sebesar 62,5%. Jadi, rasio pengembalian ekuitasnya sebesar 62,5%. Kemudian yang kelima, rasio pengembalian penjualan atau return on sales ratio. Rasio pengembalian penjualan merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku, dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Untuk rumus rasio pengembalian penjualan yaitu return on sales sama dengan laba sebelum pajak dan bunga bagi penjualan dikali 100%. Contohnya, misalnya diketahui laba sebelum pajak dan bunga sebesar 100 juta rupiah dan penjualan sebesar 1.500.000.000 rupiah. Maka ROS sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan dikali 100% sama dengan 100 juta rupiah dibagi 1.500.000.000 rupiah dikali 100% dan mendapatkan persentase sebesar 6,7%. Sehingga rasio pengembalian penjualannya sebesar 6,7%. Selanjutnya yang keenam, pengembalian modal yang digunakan atau return on capital employed merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase. Untuk rumus pengembalian modal yang digunakan yaitu ada dua rumus. Yang pertama, ROCE atau Return on Capital Employed sama dengan laba operasi bersih. Selanjutnya yang ketujuh yaitu earning per share atau EPS merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Nah, rumus untuk earning per share yaitu EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurang dividen saham preference dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Contohnya, diketahui saham yang beredar 1 juta lembar, laba bersih setelah pajak sebesar 1 miliar dan denda saham preference sebesar 100 juta rupiah. Maka EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurang dividen saham preference dibagi jumlah saham biasa yang beredar sama dengan 1 miliar dikurang 100 juta dibagi 1 juta sama dengan 900 juta dibagi 1 juta sama dengan 900. Jadi laba per saham atau earning per share suatu perusahaan adalah sebesar 900. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asril. Saya akan membahas tujuan profitabilitas. Menurut Kasmir, tujuan profitabilitas untuk perusahaan atau pihak luar adalah 1. Menghitung atau mengukur keuntungan yang diperoleh perusahaan untuk satu periode tertentu. 2. Menilai posisi laba perusahaan dari tahun sebelumnya dan tahun saat ini. 3. Menghitung pertumbuhan laba dari waktu ke waktu. 4. Menilai jumlah dari laba bersih sesudah pajak dengan modal. 5. Mengukur produktivitas seluruh modal perusahaan yang digunakan baik berupa modal pinjaman maupun modal sendiri dan lain-lain. Terlebih dahulu, perkenalkan nama saya Irawati,
Prodi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, semester 4, di mana materi yang akan saya lanjutkan yaitu manfaat profitabilitas. Rasio profitabilitas memiliki manfaat tidak hanya untuk pihak manajemen atau pemilik usaha, tapi juga untuk pihak yang berada di luar perusahaan, khususnya pihak yang memiliki keterkaitan dengan perusahaan. Menurut Kasmir, berikut beberapa manfaat profitabilitas. 1. Mengetahui posisi laba perusahaan sebelumnya dibandingkan dengan tahun sekarang. Yang kedua, mengetahui pertumbuhan laba dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menginformasikan jumlah laba bersih perusahaan setelah dipotong pajak. Yang keempat, mengetahui produktivitas semua dana milik perusahaan yang digunakan, baik dari modal pinjaman maupun modal sendiri. Baik, itulah sedikit materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.